Halo, solusioner. Semangat pagi, kita bertemu lagi di video tutorial dari Solusi Indonesia, masih bersama dengan saya Dani. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial lanjutan tentang Microsoft Excel. Topiknya pada hari ini adalah bagaimana membuat chart atau grafik ya. Membuat chart atau grafik di Excel sangat mudah. Contohnya yang paling gampang, ini paling sederhana. Saya punya data salesman ya, ada nama salesman-nya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada hasil salesnya, hasil penjualannya 100, 120, 130 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk membuat chart atau grafik itu teman-teman bisa masuk di menu insert di sini ya, ada menu insert. Kemudian di bagian tengah ini ada sekumpulan toolbar untuk chart ya. Ada dua cara. Saya simpelkan menjadi dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan recommended chart. Recommended chart ini adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana dari data ini yang kita punya nanti Microsoft Excel akan menentukan, akan merekomendasikan cocoknya ini pakai chart apa. Oke, kita coba dulu yang pertama ya. Kita punya data ini, kemudian kita klik recommended chart. Nah, di sini kalau data teman-teman bagus, tidak perlu tidak perlu di blok seperti ini, di select seperti ini nggak apa-apa. Mau di select pun boleh ya. Hasilnya recommended chart-nya akan munculnya sama ya. Nah, ini sama. Jadi disarankan ada beberapa, ada 1 2 3 4 5. Ada cluster column ya, kolom. Kemudian ada bar, ini sama sebetulnya, bar and column hanya beda di vertikal dan horizontal, tetapi untuk mungkin lebih melihat secara comparison-nya kita bisa lihat dari yang ini, karena lebih kelihatan ritmenya, naik turunnya ya. Kalau ini kan ke bawah, jadi agak agak kurang cepat untuk dilihat. Seperti ini bisa. Kemudian juga disediakan oleh Microsoft Excel, kita lihat ada apa lagi? Ada pie chart. Pie chart ini untuk sebenarnya untuk di sini ada keterangannya. Used to show proportion of whole. Jadi kalau secara konsep penggunaan sebetulnya bar atau kolom tadi di sini ya. Ini beda fungsi. Kalau pie chart itu membandingkan dengan keseluruhan, dengan 100%-nya. Kita mau lihat dia ini kontribusinya berapa persen. Ini kebetulan angka saya agak mirip sehingga pie chart-nya kelihatannya sama. Coba saya ganti. Saya bedakan, saya turunkan seperti ini. Biar agak kelihatan bedanya ya. Kita ulang recommended chart-nya, kita masuk ke pie chart. Nah, ini mulai kelihatan di sini bahwa yang G ini 300 paling besar. Kita sudah bisa melihat, kita membandingkan, nanti persentasenya juga bisa dilihat. Nah, ini kalau dari salesnya juga kelihatan, tapi kita nggak tahu ini berapa persen. Kita hanya tahu di sini si G ini yang paling tinggi nilainya. Oke, kemudian di sini juga ada rekomendasinya funnel ya. Kemudian ada juga Pareto ya. Kalau karena si Excel tidak bisa membaca ini data ini berupa apa. Nah, kalau Pareto, nah ada di video saya sudah pernah dirilis tentang 7QC Tools. Apa itu Pareto? Teman-teman bisa bisa baca di sana, bisa lihat di sana. Ini biasanya berfungsi untuk analisa data. Oke, kita coba dulu. Saya akan buat dengan yang kolom. Ya, tinggal diokekan saja selesai. Nah, di sini jadi
Oke, kalau dengan data yang sama kita bisa juga buat untuk tadi insert chart, tapi dengan menggunakan chart yang sudah kita pilih, ya. Di sini ada, misalkan mau pakai line bisa, mau seperti yang tadi pun juga bisa. Kita coba yang sama ya. Nah, hasilnya pasti sama, tapi bedanya yang kiri ini saya pakai recommended chart ya, yang kanan ini saya pilih. Hasilnya pasti sama karena datanya di sini sama. Oke. Nah, ini cara yang paling mudah untuk membuat chart itu hanya karena kebetulan datanya hanya satu series ya. Disebutnya ini data ini series. Nanti kalau kita punya data Januari, Februari misalkan ya, itu munculnya jadi beberapa series, lebih dari satu series. Kita lihat dulu sebelum ke beberapa series. Di sini kalau kita pilih chartnya ada beberapa tombol. Di sini ada nomor 1 ada chart element. Ini untuk aksesoris ya. Kita mau menampilkan info apa? Ada access. Kalau kita hilangkan aksesnya, nah teman-teman bisa lihat bedanya. Akses itu aksesnya ada primary, horizontal, vertikal. Kemudian ada akses title. Di sini title-nya kita bisa isikan misalkan ini apa tadi? Salesman. Sedangkan di sini ini adalah salesnya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada data label. Ini menunjukkan datanya ya. Kalau kita centang, datanya muncul di defaultnya kalau kolom ini di atasnya kolomnya ya. Kita bisa pilih mau center di tengah sini, inside end, inside base, ada macam-macam pilihannya ya. Tadi disebutnya outside end. Kalau call out dia ada semacam kayak apa, kalau di komik itu istilahnya adalah call out. Oke, kemudian ada data table, ini menampilkan datanya dalam bentuk table. Kemudian error bar, ini margin errornya. Grid line, ya garisnya yang di sini grid. Biasanya ada major and minor. Kemudian ada primary and ada vertical and horizontal. Seperti ini. Oke. Kemudian legend ini legendanya, jadi melihat ini keterangannya apa. Kemudian bisa juga dibuatkan trend line, tapi hati-hati menggunakan menampilkan trend line error bar ini. Saya tidak terlalu paham di Excel perhitungan seperti apa. Nanti coba saya carikan bagaimana Excel menghitung ini ya, karena ini harusnya ada rumusnya, ada beberapa algoritmanya mungkin. Oke, nah kemudian saran saya tampilannya tidak perlu terlalu meriah ya. Jadi seperti ini contohnya. Coba saya besarkan. Nah, di sini sudah muncul tadi data labelnya di sini ya. Terus masih muncul data tabelnya juga. Ini menurut saya agak terlalu meriah, sehingga sebetulnya kita cukup tampilkan salah satu saja. Misalkan seperti ini. Kemudian karena sudah pakai di aksisnya sudah ada keterangannya, ini salesman ABCDEFGH, salesnya berapa, sebetulnya data legend ini juga tidak perlu dimunculkan. Menurut saya seperti itu. Seperti ini informasinya sudah cukup. Title-nya mungkin kita bisa perbaiki di sini. Sales mungkin total sales 2020. Nah, kita bisa tahu total sales. Jadi ini menceritakan apa, grafiknya, chartnya ini menceritakan apa, kita bisa tahu. Nah, kemudian berikutnya di sini yang tombol kedua adalah tentang stylenya. Kita bisa mengganti banyak-banyak macam. Juga kembali saran saya ini hanya aksesoris ya. Kita
tidak perlu terlalu meriah, apalagi menggunakan warna yang mencolok misalkan. Bisa disesuaikan dengan mungkin identitinya company. Kalau teman-teman presentasi, company dari teman-teman ini lebih menonjolkan warna merah, ya pakai warna merah. Kalau banyak warna birunya mungkin bisa main model gradasi gini atau model yang banyak warna. Nanti bedanya saat ada beberapa series, ini muncul beberapa warna. Oke, kemudian yang berikutnya ini ada fitur untuk filter. Jadi untuk sambil presentasi misalkan menggunakan Excel bisa nih tampilkan mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak. Seperti itu. Oke, jadi ini tutorial sederhana untuk membuat chart di Microsoft Excel, sangat gampang. Fitur-fiturnya sudah disediakan oleh Excel. Ada teknik yang dengan menggunakan recommended atau dengan memilih sendiri. Jenisnya macam-macam. Kalau teman-teman mau lihat, sorry, saya pilih lagi di sini juga. Nah, di sini all chart ya, ini ada pilihannya semua. Ada cukup banyak yang disediakan. Bisa juga ini mau diganti warna-warni seperti ini juga bisa. Oke, sampai di sini dulu tutorial sederhana dari kami Solusi Indonesia untuk membuat chart atau grafik di Microsoft Excel. Saya akan lanjutkan di video berikutnya tentang membuat chart yang lain. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh bantu like video kami dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.